Adi boleh? Duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu saya akan mengecek dulu apakah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, masuk atau bagaimana ya? Mas Agung Adi Pratama, Aprilia, Berliana, dia, Elistiana, Perma, Habi, Martini, Nabila, Rangga. Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian hari ini Bu Betty mau menyampaikan materinya apa? Memahami teks dan menggabungkan teks untuk dipadukan dengan video. Kemudian nanti dalam materi ini Bu Betty dalam menggunakan teknik penilaian yang pertama adalah dengan teknik pengetahuan, di mana nanti ada tes tertulis, kemudian yang kedua ada pembelajaran remedial yang real teaching mix dengan tutor sebaya, dan pengayaan bagi nanti yang beberapa siswa itu nanti kerja kelompok untuk menelaah pengolahan teks untuk dipadukan dengan video. Ya. Kemudian dengan materi ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks, mampu menjelaskan fungsi sosial dan menentukan unsur kebahasaan, serta mengolah teks untuk dipadukan dengan video. Materi hari ini adalah memahami pengolahan teks untuk dipadukan dengan video dan menggabungkan teks untuk dipadukan dengan video. Nanti terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa itu struktur teks. Struktur teks di sini bisa nanti dilihat di classroom-nya masing-masing ya. Itu sudah ada. Itu yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu struktur teks. Struktur teks itu tata organisasi teks dengan cara teks disusun sedemikian rupa sehingga nanti teks itu menjadi sebuah kalimat sesuai dengan jenisnya. Maksudnya jenis seperti apa yang diinginkan penulis. Kalau kita adalah teks yang dipadukan dengan video, nanti kita akan membuat sebuah iklan. Iklan yang bagaimana anak-anak? Iklan tentang pelajaran. Oke, iklan yang berhubungan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah kita ya, yang ada di SMK Negeri 1 Jenal. Nanti kita produknya akan berbentuk sebuah iklan pembelajaran atau iklan mata pelajaran ya. Itu. Kemudian ada lagi nanti teks itu ada dua. Ya, contohnya ada dua. Yang pertama adalah teks prosedur yang memiliki struktur teks di mana tujuannya itu akan dicapai. Jadi struktur teks di sini dibuat sedemikian rupa sehingga tujuannya bisa tercapai. Kemudian yang kedua contohnya teks laporan yang memiliki struktur teks yang pernyataannya itu umum atau klarifikasi anggota atau aspek yang akan dilaporkan. Kemudian fungsi sosial atau fungsi dari teks itu sendiri itu adalah kegunaan yang dapat diperoleh dari menyajikan suatu teks. Contohnya menggambarkan objek dengan cara merinci objek itu sendiri secara subjektif, kemudian melukiskan dalam kondisi objek dari sudut pandang penulis itu sendiri atau yang mau membuat iklannya. Gitu. Kemudian bagaimana seharusnya kalimat sebuah iklan yang baik? Harus satu, bahasa iklan bersifat
bersifat persuasif, maksudnya selalu menggugah emosi pembaca atau pendengar, tujuannya agar yang menjadi konsumen itu tertarik atau bertindak sesuai yang diinginkan iklan yang kamu buat nanti. Dan yang kedua, membuat orang menarik sehingga membelinya, terpengaruh untuk mengikuti dari iklan itu. Kemudian yang ketiga, kata-kata yang digunakan itu dalam bentuk rayuan, anjuran ataupun ajakan agar dapat menimbulkan rasa penasaran. Yang ketiga, yang keempat, kemasan produknya itu dibuat menarik dan jelas, jangan berbeli-beli jadi langsung menarik pembeli. Kira-kira kalau warnanya itu lebih dominan, ya dikasih layar agak mencolok biar konsumen itu tertarik untuk membeli. Kemudian yang kelima, kalimatnya singkat, simpel, sederhana dan tidak berbeli-beli. Jadi misalkan nanti membuatnya jangan terlalu rumit ya, sederhana saja, untuk poin apa yang mau disampaikan, sehingga konsumen itu paham dan tahu apa yang mau dijadikan itu kira-kira seperti apa. Kemudian yang keenam, mudah dimengerti sehingga orang yang melihatnya itu memahaminya. Itu kemudian di classroom itu silakan dilihat contohnya. Sebelum kita memasuki materi, sebelumnya berarti mau memetakan dulu tentang kesiapan belajar ataupun minat dan bakat dari anak-anak. Karena kita akan berhubungan dengan iklan, otomatis dengan aplikasi yang mau kita gunakan. Kira-kira ada yang menginginkan apa aplikasinya? KineMaster, kemudian Capcut, kemudian apa lagi? Insert Bu. InShot. Oke, berarti ada yang lain? Tidak ada, berarti 3 ya. Kalau 3 berarti kita gabungkan aja sesuai minat bakat anak-anak. Ini KineMaster semua ke belakang ya, karena tadi sesuai dengan minatnya. Kemudian yang ini Capcut, kemudian InShot. Oke. Ini adalah contoh video tutorial pengolahan teks dengan menggabungkan video. Kira-kira ada yang ditanyakan mengenai tutorial ini? Saya tanya dulu. Ya. Mungkin backgroundnya itu bisa berganti-ganti nggak? Soalnya kalau satu background saja itu kelihatan membosankan gitu. Oh, boleh. Itu berarti kreativitas dari anak-anak. Silakan dikembangkan sendiri. Ini hanya merupakan contoh pembuatan tutorial yang paling sederhana. Boleh dikembangkan lagi sesuai nanti ide dari kelompok masing-masing. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Saya oh ya siap. Mas Agung ayo silakan. Kesimpulan menurut saya, pengolahan teks yang baik untuk dipadukan dengan video dan menghubungkan membutuhkan struktur teks yang disusun berdasarkan fungsi dan bahasanya. Iya, betul sekali. Jadi kesimpulan yang dari video ini seperti yang Mas Agung bilang, bahwa kita kalau ingin menggabungkan teks untuk dipadukan dengan
video itu harus membutuhkan struktur teks yang dipadukan dengan fungsi dan bahasanya dengan sesuai dengan masing-masing kelompok gitu, atau sesuai dengan pengolah itu sendiri. Silakan bersama kelompoknya mengumpulkan dan menyusun teks untuk diolah dalam bentuk iklan seperti tadi yang kita sudah sepakati, yaitu iklan mata pelajaran yang ada di sekolah kita SMK Negeri 1 Jenar dengan tema seperti itu. Monggo nanti dibicarakan dengan kelompoknya kira-kira akan menggunakan teks dan bahasa yang bagaimana dan akan menggunakan gambar ataupun video yang bagaimana dengan background yang menyesuaikan. Gitu. Silakan. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Anak-anak, untuk mengusir kejenuhan kita, marilah kita stop sejenak, lipatkan tangan kita ke depan, kemudian pejamkan mata, tarik nafas yang panjang, keluarkan. Tarik lagi nafas yang panjang, keluarkan. Tarik lagi nafas yang panjang, keluarkan. Ya. Kemudian berarti punya sesuatu. Anak-anak lihat gambar sejenak. Kira-kira dari gambar ini bisakah kamu tebak kira-kira sedang apa si Mbak ini? Marah, Bu. Marah. Ada yang lain? Emosi. Ada yang lain? Greget. Ada yang lain? Mbak Martini? Mbak Eristiana? Kita berikan opini berupa solusi yang dapat dilakukan jika teman kita mengalami pada gambar Mbak Lorek. Ayo, Mas Hari, silakan. Untuk opini saya, jika teman saya itu bahagia, saya juga ikut bahagia. Tetapi jika terlalu semangat, itu bisa mengganggu teman lainnya. Jadi untuk lebih tenang. Terima kasih. Kemudian ada gambar yang kedua. Bisa memberikan opini? Ayo siapa? Ya, Mbak Kale, silakan Mbak Kale. Opini saya pada gambar kedua yaitu ini saya jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu bersedih dalam berlarut-larut, Bu. Kalau bersedih juga nggak baik buat kesehatan, keseharian, dan teman dekatnya. Terima kasih sekali. Apa yang ada di gambar 1 dan 2 ini itu menggambarkan bahwa kita dalam pembelajaran sosial emosional kita harus memahami, bisa mengelola diri, kesadaran diri dan lain-lain itu harus kita miliki dan harus kita kontrol apa yang ada di dalam diri. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba pada murid.
sebagai perwakilan dari kelompoknya. Ayo silakan kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 1 dulu dengan memakai KineMaster ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, sebelumnya saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang telah kita buat tadi dengan aplikasi KineMaster. Ya, ini ya audio visual. Ini audio visual ini saya ambil backgroundnya itu seperti ada kamera karena audio visual itu pengambilan gambar dan modulnya juga ada. Untuk kata editing, saya memilih kata editing karena sebagian besar dalam audio visual itu kita mengolah apa yang kita ambil dari gambar untuk diedit menjadi sedemikian rupa menjadi menarik. Dan matematika begitu ya, karena sebagian besar ya dalam lingkup matematika itu berhitung, mengukur sudut dan banyak lagi. Jadi ini untuk selaras ya, di belakang untuk backgroundnya itu seperti angka rumus, bidang dan lain-lain. Juga ada modulnya. Ya, ini untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebelumnya itu akan sebelum muncul background bahasa Inggris itu ada pronoun, yaitu bahasa dalam bahasa Inggris itu arti, dan dalam bahasa Indonesia dan Inggris itu tata letaknya beda. Lanjut. Bahasa Indonesia, tata bahasa. Bangsa kita belajar kamus. Nah, ini bahasa Indonesia itu bahasa kita sehari-hari, bahasa nasional. Itu kenapa mengambil background orang yang sedang membaca kamus, mencari apa yang baru di internet, karena setiap kata kalimat dalam bahasa Indonesia itu berbeda-beda, tetapi tetap dalam satu kamus. Ya. Pendidikan agama Islam dimengerti. Ya, karena mayoritas di SMK kita beragama Islam, jadi modul yang diambil adalah modul pendidikan agama Islam, imtak, iman, dan takwa. Jadi dalam agama Islam itu bukan hanya materi, tapi kita juga diajarkan untuk melakukannya secara kehidupan sehari-hari, seperti sholat, beriman setiap saat, dan berbuat baik, saling menghormati, dan seterusnya. Ya, sekian dari buat teman-teman yang memperhatikan. Ini presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 1 di mana menggunakan aplikasi KineMaster, hasil dari memahami dan menggabungkan teks ke dalam bentuk video dan dalam
bentuk iklan mata pelajaran yang ada di SMK. Sekarang kita simpulkan anak-anak apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Satu. Sosial. Oke, 1, 2. Identifikasi struktur teks. Oke, 3. Membuat unsur kebahasaan. 4. Mengelola teks untuk dipadukan dengan audio dengan aplikasi yang berbeda-beda. Oke, dengan aplikasi yang berbeda-beda sesuai kelompoknya masing-masing ya. Iya. Terus yang kelima? Aplikasi pengolah teks. Oke, aplikasi pengolah teks. Walaupun kita berbeda-beda aplikasi, tetapi tetap satu tujuan, yaitu iklan mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Jenar. Tadi kesimpulan sudah, membuat kesimpulan sekarang mari kita refleksikan dan umpan balik pelajaran hari ini. Siapa yang sanggup? Ya, Mas Rangga, silakan. Saya merasa senang bisa menambah wawasan dan keterampilan dalam mengolah teks. Oke, berarti anak-anak merasa senang nggak? Senang. Alhamdulillah, berarti ada tambah wawasan dan tambah keterampilan untuk mengolah teks yang dipadukan dengan video dalam bentuk iklan. Pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Nanti di rumah anak-anak ada tugas yaitu membuat video dalam bentuk beda lagi iklan, tetapi iklan dengan membuat iklan sekolah kita di SMK Negeri 1 Jenar. Jadi produknya apa saja yang ada di sini, jurusannya apa, itu nanti tolong dibuat di rumah. Kemudian nanti dikumpulkan melalui Google Classroom yang kita miliki. Itu anak-anak. Dan untuk pelajaran selanjutnya, nanti kita di minggu depan akan mempelajari, yaitu memahami pembuatan video sesuai dengan skenario. Itu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan dipimpin berdoa. Siapa yang memimpin? Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sampai ketemu dengan minggu depan. Sehat selalu dan selalu bersemangat untuk sekolah, ketemu dengan teman-teman dan ketemu dengan Bapak Ibu yang ada di SMK Jenar. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran. Pada pembelajaran yang telah kami lakukan dalam materi pengolahan teks untuk dipadukan dengan video dan menggabungkannya, hal yang paling sulit saya lakukan adalah menentukan bagaimana langkah-langkah yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran di kelas dapat memfasilitasi segala kebutuhan murid. Dalam arti, bagaimana caranya saya harus memilih model-model pembelajaran agar dapat mengajar berdiferensiasi baik secara konten, proses, maupun produk. Hal yang pertama saya lakukan tentunya saya harus tahu bagaimana kesiapan belajar mereka, bagaimana minat dan bakat mereka, dan bagaimana profil belajar mereka. Saya berusaha menggabungkan dan menyajikan dalam satu proses pembelajaran di kelas. Di sini dalam pembelajaran, saya juga memasukkan pembelajaran sosial emosional kepada murid di kelas. Pembelajaran sosial emosional diawali secara protokol dengan mengucapkan salam dan berdoa. Dan setelah itu berupa pengelolaan emosi dan rasa empati, pengelolaan emosi, bekerja sama, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika mereka harus memilih aplikasi apa yang mereka inginkan dalam pengolahan teks dan mempresentasikannya, juga harus mengasah kemampuan dalam relasi. Karena mereka bekerja secara berkelompok dengan presentasi, mereka diharapkan bisa bertanggung jawab dan bekerja sama atas apa yang sudah dilakukan dan dikerjakannya.
Dalam pembelajaran ke depan, saya akan berpijak dari pembelajaran hari ini, di mana 1. Pembelajaran harus memadai minat dan bakat murid. 2. Pembelajaran harus berpusat pada murid. 3. Menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam kompetensi sosial emosional. 4. Membuat pembelajaran asyik, kreatif, dan menyenangkan. Terima kasih.